Pernah menemui customer yang langka atau unik nggak? Kalau pernah mungkin bisa dikasih contoh kayak gimana sih uniknya customer gitu. Belum pernah sih Kak sejauh ini nemuin yang unik-unik gitu. Pernah. Nah, uniknya tuh gini. Kita tuh pernah dapat customer babak-babak itu bilang kayak, Min kayak iya cantik kayak gitu. Terus pernah telepon di luar jam kerja gitu. Uniknya dia lebih ke gimana ya, genit gitu. Jadi tuh orangnya tanya gini, "Assalamualaikum Bang, berapa harga bajunya? Kalau lusinan berapa?" Nah terus aku kasih tahu nih, kalau lusinan kena segini Bang, per piece-nya itu segini gitu. Terus orangnya tanya, "Bajunya berkualitas nggak?" Ya jelas berkualitas lah ya. Aku pernah nemuin customer yang unik. Sebenarnya banyak customer yang unik kalau menurutku, tapi ini yang menurutku paling unik, customer ghosting. Jadi tuh dia udah tanya-tanya, udah dipikirin mock up dan desainnya tuh udah deal, tapi dia tuh nggak jadi beli, kan bikin kesel. Jadi ada customer nih datang ke kita, dia pengen order lusinan. Jadi satu lusin 12 pieces kaos, tetapi ternyata desainnya tuh juga 12. Jadi satu desain tuh satu kaos, tetapi minta harga yang lusinan. Kita kan jadi bingung kayak gitu. Padahal itu nggak bisa. Sebenarnya jadi kalau ada customer kayak gini, mungkin bisa diedukasi customernya. Misalnya nih, kayak mohon maaf Kak, sebelumnya kebetulan kalau di kami kalau mau order lusinan itu tuh minimal satu lusin dengan satu desain kayak gitu. Dan untuk jumlah warnanya dalam desain itu minimal satu warna dan maksimalnya itu 9 warna kalau untuk satu lusin gitu. Itu salah satu customer yang kalau menurutku unik gitu. Nah misalnya nih buat minta nama Instagramnya, akunnya itu ke personal banget gitu. Ya sih nggak apa-apa, tapi kalau Mimin tuh agak sedikit risih kalau kayak gitu. Terus customernya itu pernah kayak bilang, itu nanti tulisannya di edit Flara My Wave ya, kayak gitu juga pernah. Terus nih, coba kirim foto-foto yang udah disablon. Nah, terus aku kirimin nih video yang udah disablon juga foto-fotonya guys. Dan orangnya tuh malah gini, harganya pun nggak boleh kurang kalau ambil lusinan ya Bang. Biar aku tuh dapat sedikit lah gitu. Dan itu tuh kayak gimana ya, unik aja gitu. Dan akhirnya tuh nggak bisa. Akhirnya tuh nggak jadi order gitu loh. Terus selain itu ada lagi juga nih, ada customer juga yang tiba-tiba tuh minta desainnya full print gitu untuk kaos katun. Padahal sebenarnya bisa aja, tetapi kalau untuk dari segi kesehatan atau kenyamanan menggunakan kaos itu tuh kurang nyaman gitu. Karena semisal nih kalau full print, banyak part-part bagian kaos itu yang dipenuhi dengan tinta sablon. Jadi serat-serat kain itu tertutup. Padahal kulit kita itu membutuhkan sirkulasi udara saat kita memakai kaos gitu. Nah, sirkulasinya itu pori-pori kainnya. Kalau pori-pori kainnya tertutup dengan tinta sablon, kulit kita tidak bisa bernafas dan dampaknya nanti kita akan gampang gerah gitu. Mungkin buat customer yang kayak gini bisa kita saranin untuk order jersey gitu. Kalau jersey itu bisa yang full print. Jadi mau full print seperti apa itu bisa banget. Dan di SR Quadrat kebetulan juga bisa order jersey gitu. Itu sih customer unik. Pernah dikomplain customer nggak? Kalau pernah, komplainnya seperti apa? Mungkin bisa kasih saran buat teman-teman yang lagi nonton apabila ada customer komplain seperti itu tuh cara ngadepinnya tuh kayak gini gitu. Mungkin bisa dikasih saran atau share juga pengalamannya di komplain customer. Kita tuh pernah dikomplain kayak sama babak-babak juga yang tadi itu, kita tuh kayak babaknya baru order 2 hari yang lalu dan kita itu langsung dikomplain kayak kelamaan, padahal dari awal kita tuh udah kasih tahu sama babaknya kalau kita tuh minimal order selama 7 hari dan itu babaknya baru 2 hari. Pernah. Oke, selama jadi admin kalau dikomplain customer itu pasti Pernah. Jadi kemarin tuh ada salah satu customer yang
komplain tentang pengiriman kami. Pernah, jadi tuh kemarin kan ada bapak-bapak yang order nih. Nah, orangnya tuh bikin kaos bucin, kaos foto anaknya kalau nggak salah. Kaos fotonya sendiri, nah mau dikirim ke anaknya. Terus udah deal-dealan, terus tinggal ngirim dan aku tuh lupa kalau itu tuh belum harga sama ongkirnya gitu. Cuma aku kasih tahu harga di sini tuh segini gitu. Terus bapaknya tuh kayak gimana ya, kayak kecewa gitu. Dia bilang pengiriman kami itu lama. Bukan lama sih, kami itu pengirimannya sesuai urutan order ya. Jadi untuk customer lain, untuk yang mau order di kami, jangan khawatir, untuk pengirimannya akan kami usahakan secepat mungkin ya. Mungkin masalah itu sih di komplainnya masalah tentang proses pengiriman, tetapi kebetulan waktu itu tuh pengirimannya lamanya bukan di kita, tetapi di pihak yang kurirnya. Jadi kita udah proses pengiriman barangnya, tinggal nunggu kurirnya pick up, dan proses kurirnya datang ke tempat produksinya kita atau workshopnya kita itu lama, mungkin karena harus ke beberapa tempat dulu, kayak gitu sih. Itu aja, tapi that's not a big complaint gitu. Aku nggak tahu ya ini termasuk komplain atau enggak. Kemarin itu pas aku lagi ngelakuin aksi marketingan, ada customer yang balas, udah tanya-tanya harga, udah tanya-tanya desain. Pas kita kasih tahu harga dan desainnya, orangnya itu malah balas kayak gini, harganya kemahalan kak, mungkin kualitasnya bisa diturunin sedikit biar ada yang beli gitu. Kayak apa sih? Ini nih saran buat kalian ya, kalau Customer yang seperti itu kita harus banyakin sabar aja. Menurunkan kualitas itu kita nggak bisa ya, karena kita memprioritaskan produk kami sama kepuasan konsumen. Saran buat temen-temen nih, misal dapat customer yang kayak gitu, balas aja gini, terima kasih kak untuk sarannya, mungkin kalau mau order bisa nabung dulu ya, terima kasih, kayak gitu. saranku kalau ada customer itu kalian harus ngecekin dulu kayak kaosnya harganya segini, terus ongkirnya segini. Nah, harus harus kasih tahu ke customer dulu gitu. Tetapi bukan berarti kita nggak menerima komplainan, kita nggak menerima saran atau kritik dari customer. Justru kalau ada komplain itu bukan suatu hal yang bikin kita jadi down gitu ya. Karena kan semakin kita dikomplain, kita tuh jadi bisa evaluasi diri, terutama di bagian di tim produksi. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas dari yang dikomplain itu gitu. Next question nih, pernah menghandle customer yang memakai bahasa daerah mereka enggak? Kalau pernah, customernya dari mana dan pakai bahasa apa? Sejauh ini belum pernah sih, baru dari Jawa aja. Pernah. Nah, kemarin kan ada yang ngechat lewat TikTok, kan aku marketingan di TikTok. Terus orangnya tuh inbox kayak pakai bahasa timur gitu, Kak Satra gitu, dan aku tuh gak paham. Terus ya aku balesin aja pakai bahasa Indonesia. Oke. Pernah nemuin customer yang di luar dari Pulau Jawa, dia dari Makassar kalau nggak salah waktu itu. Belum pernah sih kak, sejauh ini customer selalu pakai bahasa Indonesia. Pernah ada salah satu customer nih yang beda daerah, yang luar daerah. Bahkan aku aja nggak tahu ini daerah mana ya. Dia itu kata-katanya, kalimatnya pakai menggunakan sasu itu ya. Itu pas aku lihat, oh ini dari daerah timur. Akhir-akhir ini kita tuh dapat customer dari kayak bahasa daerah timur, sama kita tuh pernah dapat dari bahasa Padang juga. Yang aku rasain ketika dapat customer kayak gini, kayak aduh gimana nih, ini maksudnya apa nih? Aduh, kayak kita harus kayak bener-bener skill komunikasinya kita harus keluar nih, kayak wah kita maksudnya tuh ini, padahal kita udah coba pakai bahasa Indonesia yang baku, baik dan benar gitu, tetapi mereka masih menggunakan bahasa daerah mereka. Jadi kalau menurutku semisal ada customer yang kayak gini, nggak apa-apa, kita tetap jawab pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan tentunya harus sopan, asalkan
skillnya yang perlu kita tingkatkan tuh skill memahami maksudnya customer itu sih. Kaget dong, wah berarti yang order di kami gak cuma daerah sini ya, di daerah timur aja order di kami gitu. Dia pakai bahasa daerahnya, cuma kita juga akan bales sesuai dengan bahasa kami, bahasa Indonesia ya, dengan sopan. Karena aku juga dari Jawa, jadi aku bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dia pakai bahasa daerah. Oke, next question. Menurut kamu penting nggak sih membalas chat customer dengan fast respon? Kalau penting atau nggak penting, berikan alasannya. Jadi kalau menurutmu penting, kasih alasannya. Kalau menurutmu nggak penting, juga kasih alasannya. Kenapa? Penting banget, soalnya customer tuh selalu pengen yang cepet gitu dibalesnya, apalagi customer yang rewel gitu ya. Menurutku sih penting banget ya, soalnya fast respon itu salah satu kunci membangun kepercayaan dengan pelanggan gitu. Penting banget, karena kalau kita jadi customer juga, kita tuh pasti senang kalau admin yang kita chat itu kayak balasnya tuh cepat. Penting banget ya. Ya, kalau untuk fast respon itu penting. Customer itu pasti menginginkan respon yang cepat. Kalau menurutku membalas customer itu penting banget. Aku sendiri kalau jadi customer itu pengennya adminnya itu balesnya itu juga cepat. Kalau misalkan aku jadi customer, aku juga nggak mau kalau misal di slow respon ini sama adminnya nih, gitu. Nah, respon cepat yang kita berikan ke pelanggan tuh akan meyakinkan pelanggan gitu kalau produk di sini tuh nggak abal-abal gitu. Jadi itu penting banget kalau fast respon. Ibaratnya kayak gini nih, pelanggan itu raja. Jadi usahakan semaksimal mungkin untuk melayani customer itu dengan sebaik mungkin gitu. Jadi dia adalah rajanya. Raja pakai crown gitu. Selama menjadi admin nih, customer seperti apa yang membuat kamu senang? Kalau sesimpel ini sih, orangnya tuh udah mau order, terus udah punya desain, terus orangnya order banyak, jadinya aku dapat closingan yang banyak gitu aja sih. Tentunya customer yang satset dan langsung deal gitu sih, dan repeat order terus. Customer yang buat kita senang itu customer yang langsung fix sama desainnya atau langsung kirim desainnya seperti apa, terus langsung deal berapa pieces dan langsung kirim transferan. Customer yang repeat order terus dan sekalinya order itu ordernya banyak. Aku nawarin produk ke customer dan customer itu langsung order, langsung closing. Itu yang buat aku senang. Sama jadi admin, customer yang bikin aku senang itu ketika dia sabar, terus udah punya desainnya, terus udah DP sesuai dengan rules, terus melakukan pembayaran on time atau in time, malah itu salah satu customer yang membuat aku senang. Selain itu, customer yang selalu repeat order itu sih. Oke, thank you and see you on the next video. Bye-bye. Dadah. Bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye.